alfa tadi. Bagaimana kiat-kiat khusus untuk mendekati secara bagus, istilahnya kalau anak di golongan yang alfa tadi kan kita tegur dia tersinggung, dihalusi, kadang dia enggak, kurang memperhatikan orang tua. Terus kiat saya pribadi saya cuma bisa mendoakan saja itu aja. Terus bagaimana cara menegur yang baik dan bisa mengena di hati anak itu, mungkin hanya itu yang saya utarakan. Mohon kiat-kiat dan saran-saran dari gurunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana cara menegur anak generasi alfa itu yang jelas, Mama, bangun kedekatan dulu. Kalau kita ngasih aturan seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita ngasih aturan pada anak generasi alfa, tapi kalau secara pribadi kita nggak pernah dekat sama anak, ini akan diabaikan aja, nggak akan direken sama anak, diabaikan begitu saja. Yang kesel malah kita, karena tadi nggak dianggap. Kalau kita keras, anak ini semakin tinggi. Kalau kita mendayu-dayu, ya, anak ini malah menjadi semakin manja, nggak mandiri. Berarti apa yang harus kita lakukan? Perbaiki hubungan dulu, ya, hubungan supaya kita dekat. Kalau kita dekat secara hati, kita ngasih aturan itu lebih enak, Bu. Gitu. Jadi misalnya kita udah deket nih, cara deketinnya gimana? Ajak anak kita masuk ke dunianya anak. Kalau saya memperbolehkan anak saya main game, tidak masalah buat saya. Karena apa? Dia anak generasi apa yang sudah kenal dengan yang namanya gadget. Saya masuk gamenya anak. Contoh kalau anak perempuan saya, dia mainnya Roblox, ya. Terus yang suka dandan-dandan itu, saya masuk, saya minta ajari. Ajarin masuk, caranya gimana? Gini mas, masuk sudah. Kalau sudah masuk, saya berarti masuk ikut aturan mereka. Saya belajar bahasa anak. Ya, anak generasi alfa itu kan sering mengatakan main, kipirin, gitu ya. Ibu tahu nggak main? Main itu adalah gerakan di mana dia menunjukkan ini loh. Dibawa dengan cara ya, jadi kalau saya ngobrol sama anak mewing deh, gitu ya. Nah, saya ikuti. Jadi ketika anak belajar begitu, misalnya maksudnya apa sih? Saya belajar bahasa mereka, gitu. Terus kemudian bahasa anak generasi alfa itu unik-unik, gitu. Jadi saya belajar, saya ikut, bahkan saya diam-diam juga YouTube, saya cari. Nah, ini apa sih? Saya catat, Bu. Gitu. Saya belajar bahasa Gen Z. Ya, bahasa misalnya ghosting itu artinya apa? Saya catat, saya punya buku khusus memang untuk bahasa mereka. Sehingga saya nggak ketinggalan. Ketika saya akhirnya masuk, saya tidak diangkat sebagai mama yang mewing deh, pulang sekolah mewing deh. Nah, kayak dia kemarin gondongan itu, mama aku nggak bisa mewing, nggak apa-apa, karena gondongan di sini kan mau menunjukkan ragamnya itu sebagai orang yang berwibawa mewing. Ya kan, saya sendiri sobat gitu ya, nggak apa-apa deh. Begitu dia sudah agak gondongannya, dia bisa mewing dong, mewing. Kadang saya, ayo deh mewing bareng gitu. Nah, itu salah satunya pendekatan seperti itu. Berarti apa? Sense of humornya, guyonannya dilebihkan untuk anak-anak generasi sekarang. Ya, untuk kita dekat. Berarti apa yang dia suka kita masuk. Apa yang menjadi bahasanya anak kita masuk. Anak sekarang tuh nggak mau diajak serius, Bu. Berarti apa? Sering diajak guyon. Nah, nanti kalau sudah dekat, ibu ngasih aturannya enak banget. Benar. Kalau kita secara hati sudah dekat, mama tidak mau ya kalau makan kamu tidak mencuci piring. Dan saya selalu mengasih aturan itu dengan bahasa baku, bahasa Inggris. Kan tetap berbeda. Coba di telinga, Bu. Kalau habis makan harus mencuci piringnya sendiri, paham? Ya, gitu ya, Bu. Ini bahasa baru. Kalau bahasa saya, kalau habis makan
kudu nyuci piringnya sendiri loh ya. Lebih enak mana? Secara baku dia ada ketegasan untuk dia dengarkan. Makanya kalau masih aturan pakai bahasa baku. Karena kalau bahasa sehari-hari itu mesti dengan ada tinggi. Lo tenang toh, orang nyuci piring toh. Lo mesti. Nah, tapi kalau lo aturannya mama apa? Habis makan harus cuci piringnya sendiri. Anak akan bergerak jalan. Karena apa yang didengar adalah bahasa baku ketegasan. Berarti ibunya perhatiin dulu, sering-sering guyonan Bu. Kalau panjenengan punya suami sing rada nyelewek, alhamdulillah. Jadi jangan ya Allah